Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Halo guys, welcome back to my channel again ya. Balik lagi bersama aku Roni Hartono Putra di channel Roni Hartono Putra, channel yang membahas tentang survei online, lain-lainnya, survei online dan tutorial cara mengerjakan survei dan juga komunikasi gagal survei ya teman-teman. Di konten ini aku udah mencapai sekitar 5.000 jam tayang ya dalam 90 hari terakhir. Yang ini aku seriusin channel ini ya. Channel ini saya menggunakan riset ya, asal kalian tahu ini channel ini berdiri pada 13 September 2017. Waktu itu ada kayak tugas kelas bikin ya YouTube, terus ya upload sekali dan ya udah terus dihapus lagi ya. Ini sebenarnya konten istilahnya selingan ya, bagaimana saya bisa mencapai 60 subscriber ini suatu lonjakan yang besar ya teman-teman. Saya sebenarnya tidak mengira pada awalnya saya membangun channel ini itu untuk membantu orang-orang ya yang pada masa pandemi Covid ini mengalami kekurangan uang dan lain-lainnya. Saya kepinginnya awalnya itu seperti itu, ingin membantu orang-orang yang ya istilahnya mereka nggak bisa menghasilkan uang. Jadi saya bikin tutorial awal tutorial tuh yang survei time itu Desember itu saya bikin tutorial. Desember itu cuma berapa video ya, saya lihat dulu. Desember 2021 ya, sini Desember 2021 ini 8 video ya teman-teman. Itu kalian bisa lihat di sini penayangannya cuma 500 ya, jam waktu tontonnya 12,5 jam, subscribernya cuma tambah 5. Kayak itu subscriber teman-teman saya juga kurang paham. Terus saya ini cerita sedikit. Terus saya berpikir bahwa saya harus mengupload lebih sering. Tujuan awal saya membangun channel ini tuh membantu orang untuk mendapatkan uang ya, tanpa istilahnya resikonya minim. Kalau kan misalnya Anda ikut trader atau saham itu kan resikonya uang kalian hilang ya. Terus kalian juga harus mengeluarkan istilahnya modal kripto dan binary option, itu kalian juga gunakan modal. Sedangkan di survei ini saya itu tidak menggunakan modal ya teman-teman. Itu sempat tanya sih teman-teman saya itu sempat tanya apakah ini menggunakan modal. Saya bilang tidak, karena jelas ya modal itu adalah paket internet HP, laptop kalau ada, terus akun PayPal, lalu kalian bisa klik link-link di bawah yang istilahnya saya share linknya, itu kalian bisa ikuti teman-teman. Ditambah lagi saya juga bisa membuktikan bahwa ini sudah terbukti membayar. Jadi kalian itu tidak perlu ragu ketika saya membuat tutorial tentang ini. Ketika saya bilang review jujur atau ketika saya bilang review di video saya, itu pasti istilahnya bilang bahwa ini belum membayar gitu loh. Harus dipikirkan ulang sebelum mendownload. Nah, di video itu saya jelaskan kenapa kok ini kenapa ini kok nggak recommended, kenapa kok ini rate-nya 5 ke atas, kenapa kok ini rate-nya 5 ke bawah, bahkan ada yang rate 1, 2, 3, karena banyak orang yang kecewa pada panel itu teman-teman. Jadi saya di sini itu ya istilahnya untuk membantu saja. Tapi kalau orang nggak mau saya bantu ya nggak apa-apa gitu loh. Saya juga nggak mau repot kan. Toh juga misalnya ini afiliator, misalnya saya afiliator dari survei ini berapa sih ya? Kalau dari Toluna sekali Anda daftar saya dapat 500 poin atau 1.000 rupiah. Bisa hitung sendiri 1.000 rupiah. Setelah itu nggak dapat dari Toluna ya, survei Toluna. Terus dari Loot Up saya dapat 10% dari kalian yang sudah berhasil withdraw. Istilahnya nggak ada resiko loh kalau di sini itu. Resiko mungkin ya kita kayak ngasih datanya apa, kayak kita ngasih kuesioner ini diperuntukkan untuk mereka melakukan riset kan. Nggak mungkin di panel survei yang saya temui ya, jarang ada yang meminta verifikasi KTP, itu nggak pernah.
karena ya emang kalian harus tahu bahwa mereka kerjanya KTP adalah privasi. Kalau kita menurut server US ya, KTP itu privasi, tapi kalau server Indonesia, KTP itu adalah identitas. Nah, ini perbedaannya. Saya kan membuat kayak load up dan lain-lainnya itu berdasarkan server US, teman-teman. Jadi yang bertanya apakah ini aman, saya rasa aman ya. Saya sudah membuktikan dari bulan 3 2020 sampai sekarang, hampir 1 tahun saya menggeluti survei. Dulu waktu enak-enaknya ya saya nggak mau berbagi, maksudnya waktu tamak-tamaknya ya guys ya. Jadi mulai sekarang saya mulai bisa berbagi. Saya mikir kalau niat saya itu baik ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang kekurangan uang, kalian lihat tutorial ini mengerjakan survei, kalian berhasil withdraw, itu saya seneng karena saya bisa membantu teman-teman semua. Jadi istilahnya saya membantu kalian untuk, misalnya saya pernah berada ketika saya nggak punya apa-apa, itu pernah ya. Kita nggak tahu keadaan manusia, kita hanya terus pada Januari saya sempat libur ya teman-teman, itu Desember cuma 8 video. Lalu Januari ini saya video 3 Januari 4, 5, cuma ini terus libur ya, libur berapa hari ini, mungkin 11 atau 17 ini 11 hari saya libur. Saya masih ragu dengan YouTube ini, apakah saya harus meneruskan atau tidak, karena ya kalian tahu sendirilah, saya upload itu sehari itu 3 video biasanya, minimal itu 1 video. Kalau bulan Februari ini udah mulai 1 video. Saya rasa juga harus saya berpikir bahwa oh ya, saya itu dari keluarga yang istilahnya nggak terlalu punya, maksudnya bukan nggak terlalu punya ya, maksudnya keluarga saya ya biasa aja gitu loh, nggak wow banget gitu ya, cuma petani kan. Jadi saya berpikir saya harus mengembangkan ini, saya harus mengembangkan channel ini, saya harus mengembangkan potensi saya harus mengembangkan yang lain-lainnya. Itu di bulan Januari saya tambah 27 subscriber ya. Lalu saya semakin giat untuk mengupload. Saya berpikir bahwa ini adalah jalan ya teman-teman. Di Februari saya itu selalu mengupload ya, ini 1 video aja ya, karena memang waktu itu agak sakit ya teman-teman. Jadi nggak saya upload 2 video atau 3 video. Pada Februari ini saya udah sampai 13 Februari 71 jam tayang teman-teman. Jadi saya berpikir bahwa saya harus mengembangkan ini adalah istilahnya bisnis yang bisa saya tekuni teman-teman. Jadi kayak kalian ini tetap semangat. Terus untuk kebijakan monetarisasi YouTube sendiri itu membutuhkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, ini yang harus saya kerjakan. Saya bagaimana memutar uang dari hasil survei, saya gunakan untuk paid promote ya teman-teman. Ya, nggak apa-apa. Istilahnya kan kita memutar uang untuk bisnis itu no problem. Saya pikir bisnis ini sangat menguntungkan ya. Menguntungnya gimana? Kalau saya melihat dari bisnis survei ini, sebenarnya ini bisnis ya, bukan saya bikin YouTube itu pasti berdasarkan bisnis. Satu, itu saya membantu orang untuk mendapatkan uang. Saya tuh mendapat ya istilahnya, meskipun uangnya nggak seberapa ya teman-teman, tapi kalau misal kalian sudah berhasil withdraw ya $1 15.000, tapi 15.000 itu bagi sebagian orang itu bermanfaat ya. Bagi sebagian orang juga istilahnya receh, tapi untuk orang-orang kelas menengah seperti kita, menengah ke bawah, $15.000 $1 itu di Red PayPal 13.800 itu wah banget gitu loh. Kita cuma misi kuesioner, kita dapat uang, kan istilahnya gitu. Terus juga di sini ada tutorial, jadi teman-teman yang ingin istilahnya mengerjakan survei yang benar itu gimana. Sebenarnya benar salah dalam survei itu nggak ada ya, istilahnya rancu. Cuma dalam tutorial ini saya menjelaskan bahwa saya itu mengupload proses saya agar mendapatkan uang itu seperti ini loh. Dalam tutorial mengerjakan survei ini loh.
Terus di sini juga saya di channel saya itu ada kompilasi ya, komplikasi komplikasi atau kompilasi saya nggak tahu ya, komplikasi ya, komplikasi gagal survei. Saya ingin menerangkan bahwa misalnya yang saya dapat itu pasti ada kegagalan. Dari 10 survei itu yang berhasil mungkin cuma 1-2. Nah kebanyakan orang kan nggak telaten untuk melakukan ini, nggak konsisten. Saya kan konsisten ya, saya usahakan konsisten karena di rumah ada wifi, jadi konsisten tiap hari itu ngerjakan survei, kadang-kadang juga enggak, pokoknya jelas itu ngupload ya. Saya berpikir bahwa ini adalah bisnis yang harus saya tekuni teman-teman. Terus di beranda 62 subscriber itu sulit banget. Saya udah mengalami sendiri ya, sulit banget. Kalau misalnya kalian tahu YouTube, ini load up saya itu 724 kali tonton, itu wow, banyak banget. Saya nggak bisa menyangka bisa sampai segitu ya. Ada trik and trik jawab survei load up ya. Ini saya terangkan ya, saya kan misalnya punya ilmu, saya bagi-bagikan agar ilmu saya itu nggak stuck di saya. Tapi saya terkadang mudah tersinggung teman-teman. Ini sifat buruk saya itu ketika saya mudah tersinggung. Ketika ada teman ya, dia tuh butuh bantuan saya untuk mendapatkan uang, oke saya bantu, tapi dengan syarat, bukan dengan syarat ya, dia tuh ruwet, tahu kan ribet gitu loh. Nanti kalau misalnya nanti semisal penipuan gimana sih, kan membuat saya tuh nggak mood ya dalam hal itu. Kalau misalnya Anda nggak percaya ya udah gitu loh, saya kan cuma membantu. Semua kan ada keputusan di tangan Anda gitu loh. Ketika Anda memilih sesuatu jalan ya terserah Anda gitu. Saya udah mengalami hampir setahun loh survei ini. Saya berpengalaman setahun loh dalam survei. Kok masih diragukan gitu loh. Apalagi ini kan no depo. Istilahnya ini, kalaupun kalian ditipunya bukan uang kalian. Ya, ini enggak mengeluarkan uang sama sekali survei ini. Saya jelaskan lagi, nggak mengeluarkan uang, nol, uangnya nol banget ini. Anda cuma bawa handphone dan pakai data itu udah cukup di survei ini. Punya akun PayPal 5 menit jadi. Lalu terus daftar load up 1 menit dah jadi. Atapul 20 menit sambil ngisi survei profil agar dapat jadi. Terus Toluna beberapa menit, 20 menit ngisi survei profil dan jadi. Kalian bisa open diri kalian sendiri, menunggu survei. Gak ada resiko, gak dimintai KTP kok di PayPal, gak dimintai KTP kok di Toluna, gak dimintai KTP kok di load up. Bahkan ada beberapa orang di load up itu punya banyak akun kan, gak dimintai KTP kan. Saya bilang bahwa misalnya kalau Anda dimintain KTP itu baru yang namanya penipuan atau namanya pencurian data atau namanya resikonya lebih tinggi. Lah ini nggak ada dimintain KTP. Kalian akun PayPal bisa bikin 10 akun PayPal. Kalau kalian punya HP 10 dengan nama berbeda, dengan rekening berbeda, rekening teman kalian bisa Anda masukkan di PayPal. Nggak verifikasi KTP. Lalu ya mungkin ada beberapa aplikasi yang seperti Veyor minta verifikasi KTP. Kan saya di channel YouTube saya jelaskan ada resikonya itu ya. Kalau dimintain KTP, Veyor itu kan dia minta KTP karena servernya di Indonesia. Kalau servernya luar negeri, KTP itu adalah privasi. Kalau di Indonesia, KTP itu adalah identitas. Saya terangkan ya, ID di luar negeri kalau benar-benar misalnya tidak ada di polisi ya, polisi itu pasti tanya ID, atau penerbangan tuh tanya paspor. Tapi kalau di Indonesia identitas gitu loh. Anda mau ngapa-ngapa kalau ada KTP itu enak. Nah, itu perbedaan budaya teman-teman. Jadi harus kalian bikin banyak akun ya, akun dengan IP yang berbeda-beda itu bisa survei itu. Survei itu enggak, istilahnya kalau dengan kayak Indodax, saya ambil merek Indodax, iPod, Binomo, terus Okta FX dan lain-lainnya, itu pasti bikin KTP bibit, bikin KTP minta foto nomor rekening. Lah sedangkan untuk daftar PayPal sendiri kalian hanya nomor rekening aja kan.
nggak dimintain KTP. Pengalaman saya nggak dimintain KTP. Lalu survei time malah tidak meminta apapun ya. Terus kayak panel riset global itu nggak dimintain KTP teman-teman. Ya kalian bisa buktikan sendiri lah. Ya kalian hanya menunggu ketika kalian masuk kualifikasi untuk mengerjakan survei lalu dikasih hadiah. Ya kan, itu sistemnya. Jadi kalau rasa saya ini aman ya. Terus untuk sekarang kita ke halal haram. Sebenarnya gini, untuk halal haram ini kan kalau kita mencuri ya, kalau misalnya kalian mengerjakan survei dengan jujur itu kan pasti halal ya. Kalau kalian mengerjakan survei dengan tidak jujur, otomatis screen out surveinya sendiri. Tidak perlu misalnya kalian pertanyaannya ngasal, jawabannya ngasal dari pertanyaan itu, otomatis screen out. Karena ya harus dipikirkan benar-benar teman-teman. Harus dipikirkan benar-benar ketika surveinya ini kerjakan dengan jujur, otomatis itu ya saya rasa itu pekerjaan yang halal ya, meskipun banyak waktu yang terbuang sia-sia. Istilahnya kayak satu hari bisa 8 jam cuma dapat berapa dolar, bahkan nggak dapat ya, cuma dibantingin di dalam laptop aja nunggu survei. Kita sembari berdoa semoga diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini udah baik teman-teman. Ada survei dari Surveian 2000 ya, itu bisa dipikir nanti. Saya ini udah berpikir bagus dan baik. Saya tidak ingin istilahnya ya menolong orang gitu. Tapi kalau misalnya Anda istilahnya nggak percaya, ya udah cari aja yang lain gitu loh. Ini bentuk kekesalan saya sih kepada beberapa orang yang ya istilahnya kayak nggak percaya banget gitu loh. Toh misalnya data ini bocor ya saya bukan siapa-siapa gitu loh. Iya kan, saya pejabat bukan, cuma masyarakat biasa. Data saya juga nggak terlalu berguna, jujur aja. Lalu saya siapa gitu, misalnya data bocor, saya siapa? Mereka menggunakan untuk apa ya udah, itu urusannya Allah lah, urusannya Tuhan. Saya ya udah diberi jalan seperti ini, diberi rezeki saya seperti ini, saya jalani gitu loh. Kalau misalnya ada terjadi apa-apa ya itu biar Allah yang membalas gitu ya, membalas perbuatan mereka. Saya percaya gitu loh. Saya percaya ada Allah gitu. Allah tuh selalu menjaga saya, dan juga misalnya ada orang yang menjahili saya atau menjahati saya, biar Allah yang balas. Gitu aja. Kan juga bagi manusia kan kita harus istilahnya berbagi ya teman-teman. Saya kan berbagi ini niatnya baik, niatnya untuk membantu teman-teman yang istilahnya kekurangan, misalnya masa sulit nih, nggak punya uang nih. Tapi ya masa sulit kalian tahu kan, mulai dari nol ya, nol, nggak ada resiko, kalian nggak tanpa modal di sini tanpa modal dan tanpa identitas KTP kalian bisa membuat banyak akun PayPal di survei ini, nggak perlu KTP ya kan. Jadi ya udah, kalau misalnya Anda mau ya silahkan, kalau nggak mau ya no problem for me, karena ya ngapain gitu ngurusin hidup orang gitu. Hidup saya aja saya urusin aja. Kalau orang mau bantuan saya ya silahkan, kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu loh. Itu aja sih ini video saya tentang ya istilahnya hukum survei ini. Kalau kayak kripto, kalian kan beli trade beli baru kalian bisa jual. Kalau udah naik kalian ini kan nggak ada resiko turun ya, resikonya cuma gagal survei aja, screen out aja. Ini kan resikonya nol ya, istilahnya minim banget. Kalau kalian beli saham itu harus pakai analisis, pakai ini. Meskipun analisisnya benar, kalau misalnya marketnya lagi down ya kalian rugi. Tapi kan ini kalau misalnya seminggu sepi ya udah nggak dapat apa-apa kan. Kalau seminggu rame kalian dapat $15 bisa masuk ke akun PayPal kalian. Kalau rame ya resikonya sepi, resikonya nggak dapat survei, nggak dapat tugas, itu resikonya. Jadi kalau saya bilang ubah mindset kalian sih,
dengan hal-hal yang baru itu harus diubah. Apalagi kalau apa ya, saya itu adalah teman saya bilang kayak gitu. Saya itu udah kenal dia lebih lama gitu, masa sama teman sendiri nggak percaya sih? Cuma kalian misalnya sama saya itu percaya, saya YouTuber pemula, kalian percaya kan? Misalnya biasanya juga nonton saya ini sampai 724, itu berarti percaya dengan saya. Dan saya orang yang dipercaya juga harus bisa membuktikan bahwa ini benar-benar membayar gitu loh. Dan berarti dalam channel YouTube saya itu enggak, sebenarnya kalau kalian lihat itu judulnya itu kadang-kadang ini, quote minimal withdraw $5, tugas download aplikasi, tugas banyak red. Itu saya jujur gitu. Kekesalan saya terhadap panelis semoga dibaca sama mereka. Ya karena ngapain saya promosi channel ini, ngapain saya promosi ini, toh saya cuma dapat segini, ya kan? Lebih baik dikritik aja agar sistemnya lebih bagus lagi dari mereka. Itu aja sih dari saya. Kalau ada kalian tanya-tanya, ya bisa komentar di bawah ini ya, Q&A, nanti saya jawab ya. Untuk beberapa hal yang belum saya buat tutorialnya, karena terutama untuk remote task di HP itu saya belum buat tutorial karena saya lagi malas dengan remote task. Akun saya kebanet nggak dapat tugas, itu aja. Terima kasih yang udah bertanya, itu saya nggak bisa untuk memenuhi ekspektasimu. Terima kasih. Saya akhiri, thank for watching for everyone. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.